Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Ilmu Leluhur Datuk Membuat Susah Meninggal. Kisah ini terjadi waktu di sebuah rumah sakit otorita Batam. Kala itu ibu harus kembali dirawat di rumah sakit. Seperti biasanya aku selalu menjaga ibu kalau waktu malam hari. Satu ruangan diisi oleh 8 pasien, tapi saat itu hanya 3 pasien yang menempati ruangan itu. 4 ranjang yang berbaris saling berhadapan, hingga berjumlah 8 ranjang yang dipisahkan oleh jalan di tengahnya, dengan gorden yang berfungsi sebagai penutup. Ranjang yang ditempati ibu berada paling sudut dekat dengan pintu. Sementara di ujung sudut sebelahnya yang berdekatan dengan jendela, salah seorang pasien terbaring lemah dengan beberapa yang menempel di tubuhnya. Di sebelahnya layar monitor yang menunjukkan grafik turun naik. Sepasang pasutri tampak duduk di kursi sebelah ranjang. Dari obrolan pasutri itu, aku bisa menyimpulkan kalau mereka adalah penduduk asli Batam. Dari bahasa Melayu yang digunakan, karena suntuk, akhirnya aku minta tolong sama pasutri itu untuk menjaga ibu sebentar, dan aku berdalih untuk minum kopi. Dan ternyata suami dari pasutri itu juga sama ingin minum kopi. Akhirnya kami keluar dari ruang perawatan untuk ngopi bareng di kantin. 2 cangkir kopi panas tersedia di meja. Kami berdua asik bercerita setelah sebelumnya saling mengenalkan nama. Pasien yang mereka tunggu merupakan mertua dari Andi, kawan ngopi yang baru ku kenal. Andi bercerita banyak tentang sakit yang dialami mertuanya. Saat sedang asik-asiknya bercerita, seluler Andi berdering. Suara istrinya di ujung sana meminta Andi untuk segera ke ruang perawatan. Akhirnya kami berdua kembali menyusuri koridor rumah sakit. Astagfirullah. Andi beristighfar saat istrinya menunjuk ke arah monitor yang sudah tidak bergerak naik turun. Layar monitor datar dengan bunyi tit 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 tit. Salah seorang dokter saat itu sudah memastikan bahwa pasien sudah meninggal, dan beberapa suster mulai mengemas peralatan. Tangis pun sudah pecah dari istri Andi. Jenazah Pak Lolo sudah ditutup kain, sementara 2 tangannya sudah diikat dan disatukan di atas perut, dan tubuh jenazah sudah dipindahkan ke tempat salah satu ranjang yang beroda untuk dibawa ke lantai bawah menuju ambulan. Saat ranjang roda bergerak, dan saat itu aku yang membuka pintu ruangan rawat inap supaya berangkar bisa keluar, salah seorang suster yang ikut mendorong berangkar menjerit ketika melihat jenazah kembali bergerak. Dengan 2 tangannya yang diangkat ke atas, lalu terdengar suara, "Apa-apaan ini? Aku belum mati," ujarnya sambil menarik kain penutup. Dokter dan 2 orang suster dan semua yang melihat kejadian itu kaget dengan muka pucat termasuk diriku. Bagaimana tidak pucat? Monitor sudah tidak bergerak turun naik. Sementara dokter sudah memastikan dengan memeriksa urat nadi dan urat leher, tapi tiba-tiba hidup kembali. Sementara itu raut wajah istri Andi terlihat berseri. Wajah-wajah pucat dari yang melihat kejadian itu menggelengkan kepala, termasuk dokter juga. Pasien kembali pada ranjang semula, tapi tidak ada lagi layar monitor, hanya botol infus yang menggantung. Dan ujung jarum yang menancap di tangannya. Ketika Allah berkehendak, tak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Batinku saat berdiri di samping ranjang pasien dan menatap wajah seorang laki-laki yang terlihat sangat tua. Saat ada kesempatan aku bertanya sama Andi perihal usia mertuanya. 100 tahun lebih, Kang. Tapi tepatnya tidak tahu juga, ujar Andi. Subhanallah, ujarku melongo. Kejadian yang menimpa kakek renta yang dipanggil dengan panggilan Datuk Lolo jelas membuat beberapa pasien juga para penunggu heran dan takjub. 2 hari berselang setelah kejadian itu, kondisi Datuk Lolo kembali drop, bahkan lebih parah dari semula. Datuk Lolo kembali mengalami koma. Beberapa selang kembali menempel di tubuh Datuk Lolo, juga kabel-kabel yang menghubungkan pada monitor detak jantung.
Hingga pada hari ketiga selepas Isya, Datuk Lolo kembali dinyatakan sudah meninggal oleh dokter yang bertugas hari itu. Anak dan mantunya kembali menghubungi saudara dan kerabat untuk memberitahukan tentang meninggalnya Datuk Lolo. Dan beberapa waktu kemudian, para kerabat berdatangan untuk bertakziah dan berdiri mengelilingi ranjang di mana tubuh Datuk Lolo telah ditutup kain putih. Salah seorang kerabat yang dituakan memimpin pembacaan surah Yasin sebelum menyelesaikan administrasi dengan pihak rumah sakit. Seorang perawat terlihat sibuk mengemasi semua alat-alat yang sebelumnya menempel di tubuh Datuk Lolo. Wak Somat yang memimpin doa terlihat begitu khusyuk berdoa, diikuti oleh kerabat yang lainnya. Tiba-tiba beberapa orang berhamburan keluar dari tirai yang menjadi pembatas ruangan sambil beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sebut orang-orang seraya berhamburan keluar menerobos tirai ruangan. Aku yang saat itu tengah duduk di samping ranjang pasien, sontak berdiri dan mendekati ranjang pasien Datuk Lolo yang tertutup tirai. Dan dari tirai yang tersingkap itu, dengan mata kepala sendiri, aku menyaksikan tubuh Datuk Lolo yang tengah duduk. Terlihat bola matanya liar mengitari sekeliling. Lalu terdengar suara lantang dari Datuk Lolo. Aku tidak akan pulang kalau dia tidak datang untuk minta maaf, atau aku yang akan membawanya pergi. Setelah berkata seperti itu, tubuh Datuk Lolo kembali terbaring dengan nafas yang tersengal. Datuk, yang sudah terjadi ya sudah. Kasihan anak-anak. Kami anak-anak Datuk ikhlas kalau Datuk sudah ingin pergi. Wak Somat berbisik di telinga Datuk Lolo atas permintaan anak-anaknya. Sementara kepala Datuk Lolo menggeleng beberapa kali sebagai jawaban kepada Wak Somat. Menyaksikan hal itu, aku kembali ke ranjang di mana ibu dirawat dan duduk berseberangan dengan kakakku. Aya naon wi? Tanya kakakku. Aku segera menjawab dengan menceritakan kejadian kemarin dan hari ini tentang Datuk Lolo. Ilmu leluhur yang selama masih muda sering digunakan. Kini semua jin yang menjadi isi dari ilmu itu telah menyiksa kakek tua itu sebagai balasan dari para penghuni ilmu itu sendiri. Sebelum makhluk-makhluk itu dikeluarkan, kemungkinan kakek itu akan mengalami kesulitan saat sakaratul maut, ujar sang kiai. Kiai tahu keluarga itu sudah cukup lama di sini. Kasihan keluarganya, jawabku. Nah, lain kumaneh di Ubaran. Kenapa bukan sama kamu diobati? Tanya sang kiai sambil tersenyum. Nanti dicoba, jawabku sambil tertawa kecil. Tuh, tingali dua jirim, make baju kerajaan Melayu, nantung dikikirin eta jalma. Tuh lihat, dua sosok memakai baju kerajaan Melayu, tengah berdiri di samping kakek itu. Cetus sang kiai sambil menunjuk ke arah ranjang pasien yang kini tak tertutup tirai. Sudut mataku mengikuti arah telunjuk sang kiai. Pantas, batinku. Bukan itu saja, Kang, ujarku. Iya, tapi kedua sosok itu yang terkuat. Hati-hati aja, Wi, balas sang kiai mengingatkan. Tiba-tiba dua sosok yang dibicarakan memalingkan wajahnya dan menatap ke arah sang kiai, seakan tidak suka kalau dibicarakan. Sorot matanya penuh dengan kemarahan. Tuh kan, jadi marah wi, ujar sang kiai sambil menatap balik dua makhluk itu. Rek naon man mak? Aing mah teu sieun. Kadieu Ariwani mah. Mau apa kamu? Aku tidak takut. Sini kalau berani. Cetus sang kiai ngomong sendiri seraya melambaikan jemari tangannya. Makhluk tinggi besar menggeretakkan giginya dan kemudian tak terlihat lagi. Sementara itu sang kiai tengah memejamkan mata dengan mulut komat kamit membaca doa. Desahku. Kejadian yang menimpa Datuk Lolo hingga 2 kali bangkit dari kematian menjadi buah bibir di sekitar rumah sakit. Di kalangan pasien juga juru rawat dan tidak sedikit tanggapan dari para dokter yang mendengar cerita dari mulut ke mulut. Sesuatu hal yang bersifat mistis memang terkadang sangat sulit untuk dikaitkan dengan logika. Sore itu sekitar jam 5 sore, Datuk Lolo terlihat kembali sehat dan tengah duduk di tempat tidur pasien. Dengan bersila di tengah ranjang,
matanya terpejam dengan mulut yang tak berhenti komat kamit. Dan tak lama kemudian, kedua telapak tangannya diusapkan ke seluruh tubuh. Setelah itu tubuhnya beringsut turun dari ranjang. Dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk, kedua telapak kaki mulai melangkah dan berjalan untuk keluar dari ruang pasien. Seorang anak gadis menuntunnya dan berjalan di samping tubuh renta Datuk Lolo. Tepat depan ranjang pasien ibuku, langkah Datuk Lolo terhenti dan memandang ke arahku dan kakakku yang tengah duduk di samping ranjang pasien. "Kalian anak dari ibu ini?" tanya Datuk Lolo sambil menatap ke arah ibu yang tengah tertidur. "Iya kek, saya anak yang paling besar, dan ini adik saya," jawab sang kiai sambil menunjuk ke arahku. Sorot mata tajam Datuk Lolo secara bergantian menatap ke arah kami berdua. "Kakek merasakan bahwa ibu kalian akan sehat, tapi setelah itu akan kembali sakit dan pulang," ujar Datuk Lolo. Mendengar itu sang kiai hanya tersenyum, sementara aku hanya diam. Kakek sudah capek dengan semua ini. Kakek ingin mengakhirinya, tapi sayang, sampai saat ini kakek belum menemukan orang yang tepat untuk membantu kakek. Kalau kalian bersedia, tolonglah kakek untuk melepaskan atau melebur semua yang ada dalam badan kakek. Tolong ya nak, terang Datuk Lolo. "Maaf Datuk, saya tidak tahu apa-apa. Saya bukan orang yang tepat untuk Datuk maksud," jawab sang kiai. "Jangan merendah Ustadz. Kelebihan yang Ustadz miliki adalah murni atas kehendak Gusti Allah. Itu yang kakek lihat dan rasakan," jawab Datuk Lolo. "Mungkin Datuk salah dalam melihat dan merasakan," jawab sang kiai. "Datuk sudah ingin meninggalkan rumah sakit ini. Besok malam Kamis, Datuk meminta kalian berdua untuk datang ke rumah anak Datuk," ujar Datuk Lolo sambil menyebutkan suatu kawasan yang berada tidak begitu jauh dari tempat tinggal kami. Rabu siang, Datuk Lolo beserta keluarganya berpamitan dan meninggalkan ruang pasien. Sebelum meninggalkan ruangan, Datuk Lolo berpamitan serta berpesan kepada Kiai yang merupakan kakakku untuk hadir di kediamannya yang tidak begitu jauh dengan kediaman kami. "Malam ini akan ada acara untuk mengisi pengajian. Kamu saja wi yang datang ke kediaman Datuk Lolo dan sampaikan salam hormat Akang sama Datuk Lolo wi," ujar Kiai malam itu sehabis Isya. "Insya Allah Kang," jawabku seraya naik di belakang motor menantu Datuk Lolo yang datang menjemput. Satu ucapan salam yang keluar dari mulutku disambut jawaban seiring terbukanya pintu. Akila, anak sulung dari Datuk Lolo, langsung memintaku untuk masuk dalam kamar Datuk Lolo, ayahnya. Baru saja pintu kamar terbuka dan langkah kaki memasuki kamar Datuk Lolo. Sebuah sambutan hangat dari satu energi yang begitu terasa cukup panas datang menerpa. Kemudian bulu-bulu di tanganku meremang berdiri, disusul hawa dingin lembab yang menyergap bulu kuduk. Refleks mulutku bergumam, "Astagfirullah." Datuk Lolo yang terbaring dengan dua tangan yang bertumpu di perut serta mata yang terpejam tiba-tiba berkata, "Aku tahu kamu punya kemampuan, tapi bukan kamu yang kuharapkan untuk datang. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Maafkan saya Datuk, saya datang kemari untuk menyampaikan pesan dari saudara saya bahwa beliau berhalangan," ujarku menjawab. "Ya sudah kalau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan saja kamu bisa membantu Datuk." "Saya tidak bisa apa-apa Datuk. Bahkan serangan dari makhluk yang selama ini ikut Datuk masih terasa menyesakkan dada." Rara serunting dan jala paksi menyambut kedatanganmu anak muda. Sungguh sangat hangat sambutan dari mereka berdua. Saya pikir ini adalah sambutan yang kurang bersahabat Datuk. Selain menyambut mereka juga mengujimu anak muda. Betul Datuk. Mereka tidak sekedar menguji, tapi secara tidak langsung menyerang Datuk. Jika saja tidak ada yang membentengi, mungkin saja saat ini kamu sudah terkapar muntah darah. Datuk hafal betul dengan serangan yang dilancarkan mereka. Sepertinya kedua sosok itu sangat tidak senang dengan kehadiran saya Datuk. Bahkan sorot mata mereka menyiratkan kebencian yang tak beralasan. Kehadiran dan kedatanganmu anak muda
menjadi alasan dari kebencian mereka. Selama aku masih hidup, maka selama itu mereka mendapatkan persembahan dariku. Apa wujud dari persembahan yang biasa Datuk lakukan untuk mereka? Tanyaku. Sepasang kepala kambing hitam, dan terkadang mereka meminta kepala manusia. Apa yang Datuk dapatkan dari ritual persembahan buat mereka? Tanyaku penasaran. Aku seorang nelayan, tentu saja bukan hanya satu kelong yang kutanam. Tentu saja bukan hanya satu kelong yang kutanam di tengah lautan, dan tidak sedikit hasil melaut yang kudapatkan. Secara materi aku tidak kalah dengan orang-orang kaya yang ada di kota ini. Datuk sendiri sudah terikat perjanjian dengan dua sosok yang menjadi penguasa perairan pulau ini, bahwa akan ada generasi Datuk yang meneruskan perjanjian gaib yang sudah turun-temurun sejak zaman leluhur Datuk. Ilmu ini ilmu langka dan sangat tua dari sisi keilmuan. Apa yang terjadi di rumah sakit bukan yang pertama terjadi. Tidak sedikit orang-orang pintar, kiai dan ustadz yang mencoba untuk melebur semua ilmu yang bersarang dalam tubuh Datuk. Jujur, Datuk sangat berkecil hati saat melihat engkau yang datang. Hati kecil Datuk lebih condong pada saudaramu. Tapi bukan berarti Datuk mengecilkan kehadiranmu di sini, ujar Datuk Lolo panjang lebar dengan posisi terbaring seperti semula. Saya paham. Tentu saja Datuk lebih awas dibanding saya, dan Datuk sendiri sudah bisa untuk merabanya. Kenapa tidak kau panggil leluhurmu untuk berhadapan dengan kami? Kali ini suara Datuk Lolo bergema. Tubuhnya serentak duduk bersila. Kedua telapak tangan terentang dengan mulut yang komat kamit membaca japa mantra. Rara serunting, jalapaksi, aku tidak ada urusan dengan kalian. Kedatanganmu jadi urusan bagiku. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua sekaligus bagian terakhir. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.